Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya puji Tuhan, saya yakin dan percaya kesehatan selalu mengiringi Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena kuasa Tuhan dan kasih Tuhan pada kita semua. Kita wajib bersyukur karena hari demi hari di tengah-tengah masih situasi pandemi COVID ini, Tuhan selalu memberikan perlindungan pada kita di dalam setiap sendi kehidupan kita selalu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya, izinkan saya akan membaca beberapa warta gereja ataupun pengumuman yang sebenarnya sudah di-share di grup. Untuk pengumuman yang pertama, kita akan terus doakan ya, pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Cemara 7, juga yang ada di cabang Bintaro dan cabang Gendengan ya. Kita akan terus doakan jemaat-jemaat yang ada di sana senantiasa supaya setia pada Tuhan dan selalu ditambahkan untuk anggotanya ada di sana. Ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Kita akan saling mendoakan juga anggota keluarga kita ya. Dari Bapak Sarijan, keluarga Ibu Trima, keluarga Bapak Handoyo, keluarga Bapak Ignatius, keluarga Bapak Agus, keluarga Ibu David dan keluarga Ibu Nunung selama sepekan kita akan doakan. Berikutnya minggu ini ada yang berulang tahun ya, tepatnya tanggal 16 September Mas Diko Dimas Daneswara ya. Mungkin kalau ada yang belum kenal, ini yang pegang gitar ya, yang melayani Tuhan. Nah, kita akan doakan Tuhan terus memberkatinya di dalam studinya, juga masa depannya. Untuk persembahan maupun pengumuman yang lain, Bapak Ibu bisa menyimak di HP yang sudah di-share. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi ini 12 September 2012. Kita akan pujikan nama Tuhan berkat kemurahan. Kita percaya bahwa semua ini anak kemurahan Tuhan pada kita semua. Karena Tuhan punya rancangan yang begitu indah dalam masa depan kita semua. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Mari kita katakan lagu ini, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bapak Ibu kami undang untuk bagi ikut katakan, aku ada saat ini karena Tuhan Tuhan saja. Haleluya, kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Kau ada karena kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Karena
kemurahan Tuhan pada kami semuanya. Kami ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa berkumpul di sini. Mari kita katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, aku ada saat ini. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya Tuhan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Katakan lagi, aku ada saat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang kami rasakan itu hanya karena kebaikan Tuhan saja, karena kemurahan Tuhan saja pada kami semua. Pada saat ini kami duduklah mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan yang Tuhan senantiasa berikan pada kami semuanya. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami serahkan semuanya, waktu kami, hati kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Berkati saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam langkah perjalanan. Tuhan terus tuntun langkah kaki mereka, sehingga bisa sampai di tempat ini bersekutu dengan kami dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dari awal pertengahan hingga nanti. Kami serahkan petugas yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus, berkat yang daripada Allah saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami yang jauh dari sumber ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu kami persilakan kembali. Kita akan terus memuji nama Tuhan di dalam nyanyian pujian nomor 223. Berdiri atas janji penebus. Atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan jadi penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penuh. Bait kedua. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan
gampang ragu berderu. Firman Allah sumber kebenaranku, yakin atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Kita pujikan. Baik ketiga. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang utuh, benar-benar rasanya yang utuh. Ku bersandar pada juru selamatku, yakin atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan persembahan kita. Dan kami mohon Mbak Karisa dan Mbak Niken ya. Mbak Karisa dan Mbak Niken kami mohon untuk membantu bertugas persembahan. Untuk mengiringi persembahan ini ada beberapa ayat Alkitab yang saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam Yosua 3 pasal 1 sampai 5. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalihi seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu tidak melihat tabut Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita yakin dan percaya bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas persembahan ini. Biarlah Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Terlebih Engkau berkati saudara kami yang sudah memberi dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Hanya di dalam nama-Mu kami merasa-Mu persembahan ini. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Trio Santoso. Jadikan aku indah. Kita akan pujikan.
Ku dirikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu. Ku datang ya Bapa, kita pujikan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan Kau indah, yang Kau pandang mulia, sudut kedamaian. Dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, jadikan aku indah. Kamu hidup. Kami akan kembali merenungkan firman Engkau, Roh Kudus yang berikan hikmat kepada kami, sehingga firman Engkau menjadikan berkat untuk kami tetap taat dan setia, dan bahkan kami diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, atas saat ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang melihat, yang mendengar akan ibadah ini. Tuhan juga berkati kami semuanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Ketika kita mendengar tadi di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, dan bagaimana karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan Yosua ketika dia diberikan akan mandat untuk meneruskan berkat untuk orang-orang pilihan Tuhan pada waktu itu menggantikan Musa. Bagaimana dia harus membawa umat Tuhan untuk dalam berkat. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Karya penyeberangan umat Israel kembali terjadi ketika mereka akan memasuki akan tanah perjanjian pada waktu itu. Harapan yang sudah ada di depan mata mereka sudah kelihatan. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika di dalam kehidupan kita saat ini juga demikian, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki harapan. Harapan masa depan, harapan berkat, harapan pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan kita, karena itu janji yang Tuhan berikan untuk kita semua. Janji sosok pribadi yang ya dan amin. Janji sosok pribadi seperti bukan seperti kita yang kadang-kadang kita janji, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita
gimana ya sudah janji, enggak apa-apalah paling, nah, gitu kan. Tetapi ketika Tuhan yang berjanji, dia akan pasti mengaminkan, dia akan pasti memberikan, dia akan pasti melakukan. Nah, karya umat Tuhan pada waktu itu untuk memasuki tempat yang dirindukan oleh mereka. Akhirnya kalau ibu bapak, saudara-saudara membaca di dalam ayat berikutnya, mereka mampu untuk mengatasi masalah itu, yaitu mereka mampu untuk menyeberang sungai Yordan. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana karya Allah itu terjadi di dalam kehidupan mereka, bagaimana karya Allah juga terjadi di dalam kehidupan kita, agar esok dan sampai Maranatha Tuhan terus berkarya untuk hidup kita. Tuhan mengatakan firman-Nya kepada Yosua untuk umat Tuhan pada waktu itu, kuduskanlah dirimu. Jadi ketika kekudusan terus kita upayakan, saya mengatakan kita upayakan karena kita sadar bahwa kita ini lemah. Ya. Mengapa? Kita upayakan karena kita lemah. Karena ketika Tuhan mengatakan kuduskanlah dirimu, kata kudus ini atau kados ini adalah kata di mana Allah ingin agar kita ini, kalau dalam bahasa Ibrani di sini, akan kita ini naik lebih tinggi. Jadi kuduskanlah dirimu. Jadi kados ini kados. Kalau Jawa ya kados, gitu. Kados Gusti Allah kan itu kan. Kados, K-A-D-O-S-H kan itu kan. Kados ini adalah dalam Ibrani adalah lebih tinggi. Jadi bagaimana kalau kita melihat di sini kuduskanlah dirimu, berarti kita apa, kalau sekarang kita kadang-kadang yang kita lihat di dalam berita itu levelnya turun atau naik kan itu kan. Naik itu berarti lebih banyak atau lebih tinggi, level 4 sudah turun mulai level 3, mulai turun lagi. Berarti levelnya lebih tinggi, lebih yang diinginkan Allah adalah kehidupan kita ini mengalami suatu kenaikan, naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya. Nah, Ibu Bapak, bagaimana ketika Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini adalah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya. Jadi ketika di dalam kisah Yosua ini, bagaimana umat Tuhan dipilih untuk akan diberkati dan mereka dikatakan kuduskanlah dirimu. Ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, yang baru sudah datang dan yang lama sudah harus kita tinggalkan. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa kelemahan kita ini yang terus-menerus harus kita kuduskan, kita naikkan. Sebagai manusia baru yang dimana kita dibaptiskan, kemudian kita hidup dalam kehidupan yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Semakin tinggi, dan semakin tinggi. Levelnya semakin tinggi. Nah, semakin tinggi yang bagaimana? Semakin tinggi hidup yang terus-menerus diperbaharui untuk semakin sempurna ke arah Tuhan, ke arah Yesus yang sudah memberikan akan keteladanan kepada kita di dalam kehidupannya sebagai manusia sejati, sehingga dia tetap memegang, dia tetap melakukan kekudusannya dan dia diberkati secara sebagai manusia sejati, diberkati secara luar biasa. Akhirnya dia ada di tempat di mana Allah Bapa berada, dan disitulah saya sering mengatakan, disitulah ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kita kembali kepada di mana aku berada. Tuhan Yesus rindu untuk kita juga berada, yaitu di surga. Nah, bagaimana kehidupan kita saat ini yang sementara ada di dunia ini, bagaimana Tuhan mengatakan kita harus terus menerus supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Tuhan ingin
kita ini hidup kekudusan. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kekudusan itu bisa kita capai? Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri, untuk menuju kepada kekudusan itu. Tuhan tahu kita adalah lemah. Dalilnya adalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita, dikatakan di dalam Yohanes, aku akan memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi bagaimana ketika saat ini kita sebagai umat Tuhan untuk dikatakan kuduskanlah diri kita, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang memampukan kita, yang membimbing kita, yang menguatkan kita, yang membenarkan kita menuju kepada kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, kita di sini ada beberapa anak kecil. Bagaimana anak kecil, kita waktu kecil, bagaimana ketika anak kita masih kecil, kemana-mana mereka kita tuntun. Untuk apa? Mereka tidak salah jalan. Mereka sesuai dengan rencana kita. Begitu juga Tuhan ketika kita dikatakan kuduskanlah dirimu, Tuhan tidak membiarkan, udah yang penting kamu buat kudus. Seperti apa? Aku tidak mampu Tuhan, aku belum mampu Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk kita, menuntun kita, membimbing kita. Dikatakan di dalam Yohanes, bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kita karyanya, kasihnya untuk kita semuanya. Dikatakan di dalam Yohanes 16 firman Tuhan di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dikatakan Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran di dalam hidup ini. Dalam seluruh kebenaran berarti Dia menyertai, Dia membimbing kita, Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita. Yang jelas Dia menuntun kita kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi ketika kita ngajak anak kecil, yuk kita ke gereja, anak kecil yang masih di bawah 3 tahun, dia belum tahu mau ke gereja bagaimana. Mungkin kalau ibu bapak naik mobil ya diajak mereka dituntun untuk naik mobil. Kalau naik motor ya nanti diajak untuk naik motor, dinaikkan motor dan sebagainya. Kalau jalan kaki ya dituntun agar dia tetap dengan kita sampai ke gereja. Jadi Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang memberikan kepada kita pimpinan ke dalam seluruh. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh itu yang menuntun kita kepada jalan yang menjadi harapan kita di dalam Tuhan. Harapan adanya keselamatan, harapan adanya berkat. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam Yosua, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita, di antara bapak, ibu, saudara, saudari semua, di antara kamu, dikatakan firman Tuhan. Karena disinilah kita dituntun oleh Roh Kudus menuju kepada harapan itu, menuju kepada janji itu, menuju kepada berkat itu, agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak salah jalan, fokus kepada berkat itu. Yang berikutnya adalah dalil daripada bagaimana kita untuk mampu hidup dalam kekudusan. Tuhan sudah memberikan kepada kita pola hidup, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita miliki
yang diilhamkan oleh Allah. Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajar, berguna untuk membimbing kita, berguna untuk menguatkan kita. Jadi kita mengucap syukur kalau saat ini di zaman yang canggih ini ada gadgetnya, ada HP. Orang banyak mengatakan bangun tidur langsung pegang HP. Orang baru nyapu, setelah nyapu langsung pegang HP. Kayaknya sayangnya dengan HP luar biasa. Puji Tuhan, di dalamnya ada Alkitab. Kita bisa di mana saja sekarang. Tidak usah bawa besar-besar. Tetapi tidak apa-apa, tetap bawa besar juga. Orang tahu, oh bawa Alkitab. Karena ini adalah pola. Ini adalah dikatakan bahwa firman Tuhan, segala tulisan, kita yakin bahwa Alkitab kita ini adalah ini diilhami oleh Allah untuk membimbing kita, untuk menuntun kita. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan ini menjadi pola, menjadi contoh. Ketika kita dulu belajar untuk menjahit, kita disuruh membuat pola, polanya seperti apa, kemudian diblat gitu kan, diblat gitu. Agar bahasa blat ya, diblat ya. Diblat itu biar persis dengan garisnya belok, yang belok, jadi biar persis. Nah, firman Tuhan yang kita miliki ini, Tuhan Yesus memberikan untuk kita agar kita melakukan hidup kita sesuai dengan pola yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan ini. 10 hukum Taurat. Dan Tuhan menyempurnakan Tuhan Yesus. Bagaimana ketika dia mengatakan, bagaimana ketika dia memberikan firman, bagaimana ketika dia memberikan nasihat, ada semua di sini. Jangan engkau menghakimi, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, maka kamu akan diberikan. Ampunilah, kasihilah, di sini komplit. Jadi bagaimana kita hidup melalui firman Tuhan ini, melalui pola hidup yang diberikan oleh Tuhan ini, kita mengikutinya. Kita mengikutinya, terus agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika Allah mengatakan kuduskanlah dirimu, dengan firman Tuhan yang kita miliki, dengan Roh Kudus yang menuntun kita, yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kados ini, maka disitulah berkat Tuhan, sebab besok Tuhan akan terus melakukan perbuatan yang ajaib di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, kita semua. Berkat Tuhan pasti akan Tuhan limpahkan untuk kita semua. Rancangan Tuhan pasti akan Tuhan berikan untuk kita semua. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, semua berkat pasti disediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari, yang diperlukan oleh dunia, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan mencukupkan. Umat Tuhan pada waktu itu akhirnya dengan terus menjaga kekudusan mereka, mereka mampu menyeberangi sungai Yordan untuk menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika kita terus menjaga kekudusan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan menuntun kita kepada berkat-berkat-Nya.
Tuhan pasti akan menuntun kita kepada rancangannya yang sudah disediakan untuk kita semuanya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan berkat, rancangan sukacita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah kami, Allah yang memiliki rancangan yang indah untuk kami semua. Bukan hanya rancangan keselamatan yang pasti sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus, tetapi rancangan berkat itu sudah Tuhan juga siapkan untuk kami semua. Ketika firman Tuhan, kuduskanlah dirimu. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu terus dengan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami semua terus mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Sebagai ciptaan baru, biarlah kami terus-menerus menambah akan tingkat, akan kekudusan kami, seperti kerinduan Tuhan untuk kami semua. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai Maranatha. Dan biarlah Tuhan yang sudah menjanjikan untuk berkat kami semua, kami amini itu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan terus memberikan akan kelembutan kepada kami untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar bisikan daripada Roh Kudus. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami untuk kami mampu mengetahui akan maksud rencana Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dengan Bapa, lembutkanlah hatiku. Mari kita akan berdiri. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati dan menjadi kerinduan kita semua. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku,
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang sudah menyertai dalam ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan negara bangsa kami, biarlah pertolongan yang daripada Tuhan menolong bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena keadaan pandemi sudah dapat teratasi dan biarlah ini terus dapat teratasi di bumi Indonesia. Terlebih juga di kota Kabupaten Magelang di mana kami beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menolong para pemimpin bangsa kami. Tuhan terus memberkati akan seluruh tim medis di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan biarlah Tuhan terus melawat seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap dan terus melakukan apa yang pemerintah kami canangkan, yaitu untuk terus dalam protokol kesehatan. Sehingga pandemi ini akan boleh berlalu dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa dalam surga dan biarlah Engkau terus berkati kami semua. Setiap pribadi-pribadi dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik berkat kekuatan iman, biarlah Tuhan terus tambahkan agar kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Tuhan membukakan akan tingkap-tingkap berkat melalui setiap pekerjaan, setiap usaha, apa yang kami lakukan semuanya. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami. Mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri akan setiap berkat Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati dengan kesehatan kami semuanya. Terlebih kami saat ini terus menyerahkan untuk Pak Yanto, kami serahkan untuk Pak Basri, kami juga serahkan untuk Mbah Kijo Kakung. Tuhan terus berkati dengan semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkarya untuk mereka semuanya. Begitu juga kami serahkan Tuhan untuk akan pemulihan Mbak Titin yang ada di Surabaya. Tuhan juga memberkati. Dan kalau ada di antara saudara kami yang saat ini lemah dalam tubuh mereka, Tuhan akan menjamah dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Begitu juga Mbak Sugeng Kakung, kami juga serahkan dalam tangan kuasa Engkau untuk pasal operasinya. Tuhan memulihkan kesehatannya. Bapa dalam surga, Engkau terus akan menaungi setiap keluarga lepas keluarga dengan kasih Kristus-Mu, sehingga sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa boleh kami nikmati dalam setiap keluarga-keluarga saudara-saudari kami semuanya Bapa. Berkat Tuhan kami mohonkan untuk anak-anak Tuhan yang balita dalam pertumbuhan fisik mereka, yang remaja, pemuda-pemudi di dalam studi mereka, ke depan dalam kuliah mereka, terlebih dalam pekerjaan mereka, teman hidup mereka. Tuhan memberikan yang terbaik senantiasa. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk mengetahui akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga langkah-langkah mereka di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami juga menyerahkan Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini atau minggu-minggu ini Tuhan memberikan kesempatan berkat untuk menikmati akan usia yang baru. Tuhan akan berkati Mas Diko. Tuhan berkati akan kuliahnya saat ini. Tuhan terus memberkati akan masa depannya bersama dengan keluarga. Tuhan terus memberkati Mas Diko di dalam Tuhan Yesus semakin bertumbuh, dan masa depannya Tuhan terus berkati yang terbaik untuk Mas Diko ya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Begitu juga Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini mengalami beban, permasalahan, kerinduan ataupun cita-cita, Tuhan Engkau akan memberkati mereka yang terbaik. Pertolongan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka semuanya Bapak. Terima kasih Bapa, dan biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, berkat, rahmat, damai dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus terus Tuhan limpahkan untuk kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu.